Selamat pagi Bu Lucy dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sharon Davina dari kelas E3 nomor absen 32. Pada hari ini saya akan membahas mata pelajaran sosiologi dengan tema pencurian dompet. Apa sih pencurian? Menurut KBBI, dari arti curi adalah orang yang mencuri sesuatu yang sedang dipakai, uang di dalam saku, barang yang dijajakan, dan sebagainya dengan cepat dan tangkas tanpa pengetahuan si pemilik. Pasalnya apa ya jika mencuri? Perkara pencurian ringan seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan, yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3 bulan penjara atau denda paling banyak sebesar Rp250. Selanjutnya kita ke pertanyaan untuk pelaku. Di nomor 1 ini berisi pertanyaan biodata diri yang berisi nama, umur, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya kita ke pertanyaan umum. Pertanyaan umum itu berisi tentang yang masih bersifat umum atau belum masuk ke pendapat-pendapat warga sekitar. Selanjutnya balik ke pertanyaan. Nomor 2, kenapa kamu merasa perlu mencuri dompet orang? Yang ketiga, apa yang kamu coba capai dengan mencuri? Yang keempat, apa kamu sadar bahwa tindakan ini salah dan melanggar hukum? Yang kelima, bagaimana kamu merencanakan tindakan pencurian ini? Yang keenam, pernahkah kamu melakukan pencurian sebelumnya? Yang ketujuh, apa yang kamu rasakan saat mencuri barang tersebut? Yang kedelapan, bagaimana kamu berniat menggunakan barang yang sudah kamu curi? Yang kesembilan, apa kamu punya alternatif lain untuk mendapatkan kebutuhan? Yang kesepuluh, apa kamu siap menghadapi konsekuensi dari perbuatanmu baik secara hukum maupun secara sosial? Selanjutnya kita ke pertanyaan sedang. Pertanyaan sedang bersifat lebih ke pendapat warga-warga ataupun keluarga. Selanjutnya kita balik ke pertanyaan. Yang nomor 11, bagaimana cara pencuri menghindari deteksi dari sistem keamanan? Yang ke-12, apa dampak psikologis dari menjadi seorang pencuri? Yang ke-13, bagaimana pencurian mempengaruhi korban secara emosional dan finansial? Yang ke-14, apakah ada perbedaan antara pencuri profesional dan amatir dalam hal teknik maupun motivasi? Yang ke-15, bagaimana pencuri memilih target siapa yang akan dicuri? Yang ke-16, apa yang biasa dilakukan seseorang setelah berhasil mencuri barang yang dicuri? Yang ke-17, bagaimana proses hukum biasanya menangani kasus pencurian dan apa saja hukum yang mungkin dijatuhkan? Yang ke-18, apa yang bisa dilakukan untuk mencegah pencurian di lingkungan sekolah ataupun kampus? Yang ke-19, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pencuri menurutmu? Ke-20, apa alasan yang mendorong seseorang untuk menjadi pencuri? Selanjutnya kita ke pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifik ini lebih spesifik mendalam gitu untuk pertanyaannya. Selanjutnya kita balik ke pertanyaannya. Nomor 21, apa dampak hukum yang bakal kamu hadapi kalau ketahuan mencuri? Nomor 22, apakah kamu tahu jika kamu ketangkap harus membayar denda atau ganti rugi ke korban? 23, apakah kamu pernah berpikir efek samping mencuri bisa sampai masuk penjara? Ke-24, bagaimana kalau rekam jejak kamu tercatat sebagai pelanggar hukum? Ke-25, kalau ada catatan kriminal apa kamu tahu itu bakal mengganggu masa depanmu? Yang ke-26, pernah mendengar tentang konseling atau rehabilitas untuk pelaku pencurian? Yang ke-27, apa kamu tahu bahwa tindak tersebut bisa mempengaruhi keluarga maupun teman terdekatmu? Yang ke-28, bagaimana perasaanmu kalau harus menghadapi proses pengadilan dan harus menjelaskan tindakanmu? Yang ke-29, pernah berpikir kalau tindakan ini bikin kamu kehilangan hak tertentu seperti izin ataupun lisensi? Ke-30, apa kamu berpikir tentang dampak sosial seperti reputasimu di lingkungan sekitar? Selanjutnya kita ke pertanyaan untuk korban. Pertanyaan nomor 1 untuk korban itu berisi biodata diri. Biodata diri itu terdiri dari nama, umur, dan juga tempat tinggal. Selanjutnya ke pertanyaan umum untuk korban. Nomor 2, apa yang hilang dari lokasi kejadian? Nomor 3, apakah Anda melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan sebelum pencurian terjadi? Yang keempat, apakah ada saksi yang melihat kejadian atau mencurigai seseorang di sekitar lokasi?
Yang kelima, bagaimana pelaku bisa masuk ke lokasi Anda? Misalnya, ada tanda paksa bagian jendela ataupun pintu. Yang keenam, apakah Anda memiliki sistem keamanan seperti kamera CCTV atau alarm? Jika iya, apakah sistem tersebut berfungsi dengan baik? Yang ketujuh, apakah ada barang yang hilang bisa diidentifikasi atau dilacak seperti nomor seri? Yang ke-8, apakah Anda sudah melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib? Jika ya, kapan dan kepada siapa? Ke-9, apakah Anda telah memperbarui informasi Anda terkait dengan kejadian ini? Seperti menghubungi menghubungi asuransi ataupun bank. Yang ke-10, apakah Anda memerlukan bantuan atau dukungan tambahan setelah kejadian ini? Selanjutnya kita ke pertanyaan sedang. Pertanyaan sedang nomor 11, apa yang Anda lakukan saat pertama kali menyadari bahwa barang-barang Anda telah dicuri? Bagaimana kondisi lingkungan sekitar saat kejadian? Seperti apakah masyarakat sekitar panik? Adakah tanda-tanda bahwa pencuri mungkin telah melakukan survei pencuri sebelum pencurian? 14. Apakah ada barang tertentu yang Anda curigai telah menjadi target utama pencuri? Ke-15. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyadari bahwa Anda telah menjadi korban pencurian setelah kejadian terjadi? Ke-16. Apakah Anda menemukan barang-barang yang tampaknya sengaja dibuang atau dibiarkan di tempat lain di sekitar lokasi kejadian? Yang ke-17, pernahkah Anda mengalami kejadian serupa sebelumnya di lokasi yang sama atau di tempat lain? Ke-18, apakah ada alat atau metode khusus yang Anda gunakan untuk menyimpan barang-barang berharga Anda? Yang ke-19, apakah Anda memiliki informasi tentang kemungkinan pelaku berdasarkan barang yang dicuri atau pola pencurian? Yang ke-20, bagaimana dampak pencurian ini terhadap aktivitas sehari-hari Anda dan apa langkah-langkah yang telah Anda ambil untuk mengatasi dampaknya? Lanjutnya ke pertanyaan spesifik. Pertanyaan spesifik ini untuk korban. 21, apa ada orang lain yang dicuri selain kamu di wilayah sekitar pencurian? 22, kapan tempatnya Anda terakhir kali melihat barang hilang sebelum menyadari pencurian? Ke-23, apakah ada tanda-tanda ada yang mengikuti Anda dari sebelumnya? Yang ke-24, apakah Anda memiliki catatan atau bukti berupa nomor seri, foto, atau deskripsi barang yang dicuri? Ke-25, apakah ada saksi yang melihat ciri-ciri pelaku? Yang ke-26, apakah ada orang lain yang memiliki akses ke lokasi Anda atau yang mungkin tahu tentang barang-barang berharga Anda? Ke-27, apa yang Anda lakukan setelah mengetahui barang Anda dicuri, seperti melapornya ke polisi? 28, apakah perubahan atau kegiatan mencurigakan di lingkungan sekitar Anda sebelum atau setelah kejadian? Ke-29, adakah barang-barang yang hilang yang Anda curigai mungkin ditargetkan khusus oleh pelaku? Dan ke-30, apakah Anda mengetahui atau mencurigai adanya motif tertentu di balik pencurian ini? Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.